Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan tertutup di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada hari Kamis 30 Mei. Ada 3 menu latihan yang menjadi fokus Sintayong kini, adalah latihan intensitas tinggi, pemulihan fisik, dan menjaga sentuhan bola. TC Timnas Indonesia di Jakarta ini pun sebagai rangkaian persiapan tim Merah Putih untuk melakoni 2 pertandingan sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan hasil positif dapat diraih oleh Timnas Indonesia, karena hal itu bisa menjadi modal yang bagus untuk mengarungi pertandingan selanjutnya. Dalam beberapa pekan terakhir, rumput lapangan GBK jadi sorotan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, kondisi rumput yang tidak bagus akan menghambat permainan Indonesia saat melawan Irak dan Filipina. Namun, 1 minggu jelang pertandingan Indonesia versus Irak ini pun akun resmi GBK telah memamerkan kondisi rumput terkini. Dalam unggahan melalui Instagram resmi, rumput GBK memang terlihat hijau, rata. Meski memang masih ada beberapa bagian yang terlihat coklat. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono pun mengatakan, Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK 24 jam standby menjaga Stadion GBK demi menyuguhkan fasilitas terbaik untuk laga Timnas Indonesia versus Irak. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan rumput lapangan masih akan terus mendapatkan perawatan sampai 1 minggu ke depan. Timnas Indonesia U16 tergabung dalam grup A Piala AFF U16 2024 bersama dengan Laos, Filipina, dan Singapura. Melihat peluang ini, PSSI ingin gelar juara jangan sampai terlepas. Apalagi Timnas U16 memiliki modal yang positif, di mana Timnas Indonesia U16 adalah juara bertahan Piala AFF U16. Apalagi saat ini Timnas Indonesia U16 telah memanaskan mesin untuk Piala AFF U16. Di bawah pimpinan Nova Arianto, Garuda Asia digenjot dalam pemusatan latihan di Yogyakarta sejak beberapa pekan yang lalu. Piala AFF U16 2024 sendiri akan berlangsung pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Turnamen tersebut bakal dimainkan di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari Solo. Ketum PSSI Erick Thohir sudah mengumumkan rencana perpanjangan kontrak STY hingga 2027. Kepastian itu didapat setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024, bahkan menembus partai semifinal. Terkini, anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani pun berbicara, memastikan kenaikan gaji dan bonus akan didapatkan oleh pelatih Timnas Indonesia STY dalam kontrak barunya. Setelah perpanjangan kontrak ini pun terdapat sederet turnamen prestisius yang bisa dikejar Timnas Indonesia, seperti Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026. STY sendiri memastikan masalah perpanjangan kontrak tinggal ditanda tangan. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Martin Paes mencuri perhatian lantaran menggagalkan penalti saat membela FC Dallas menghadapi LA Galaxy di Stadion Dignity Health Sport Park pada Kamis 30 Mei pagi. Dalam situasi ini, Gabriel PEC maju sebagai eksekutor dan melepaskan sepakan kaki kiri yang bisa diantisipasi oleh Paes. Bola pantulan penyelamatan Paes pun kembali mengarah ke PEC yang kemudian berusaha melepas tembakan voli. Paes lagi-lagi bisa mengamankan gawangnya dengan menepis bola. Kemudian Joe Felix berupaya memanfaatkan bola rebound. Bola masuk ke gawang namun tidak dianggap gol karena Joe Felix berada dalam posisi offside. Sayangnya, Martin Paes tidak bisa membawa pulang poin bagi FC Dallas. Gawangnya harus dibobol 2 kali pada babak kedua. Joe Felix mencetak gol dari titik putih pada menit ke-66. Bek Timnas Indonesia Jesus bermain sebagai starter saat Venezia bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Cerebodese dalam laga leg pertama final playoff promosi menuju Serie A pada Jumat 31 Mei dini hari. Dalam laga ini yang dihelat di Stadion Giovanni Zini, Jesus bermain impresif dengan 2 kali melakukan tackle serta masing-masing sekali blok, sapuan, dan sapuan udara. Selain itu, Jesus juga tercatat 5 kali memenangi duel sepanjang 86 menit. Ia berada di atas lapangan.
Isa sendiri ditarik keluar oleh pelatih Paolo Vanoli untuk digantikan oleh Giorgio Altare. Pertandingan sendiri berjalan relatif seimbang dan ketat. Namun tak ada gol yang tercipta sama sekali dari kedua tim di sepanjang 2 kali 45 menit jalannya laga. Hasil ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi Venezia. Pasalnya, mereka akan ganti bermain sebagai tuan rumah pada laga kedua yang bakal digelar pada Senin 3 Juni dini hari mendatang. Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan Abel Alderweireld belakangan dikaitkan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Menanggapi hal ini, Abel secara terbuka mengakui darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Ia pun juga mengakui asal-usul keluarganya yang berasal dari Indonesia. Namun demikian, ia tidak memberikan jawaban gamblang terkait langkah alih warga negara. Sebenarnya peluang Audero memperkuat Indonesia masih cukup terbuka, mengingat ia belum pernah membela Italia senior. Selama ini Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketua PSSI Erick Thohir sendiri beberapa waktu lalu sempat menyatakan, induk organisasi sepak bola nasional membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Namun menurut Erick, ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung ke timnas senior. Nama Ian Maatsen berstatus sebagai pemain Borussia Dortmund. Ia sempat masuk skuad sementara timnas Belanda untuk Euro 2024. Ian Maatsen dipanggil karena tampil gemilang bersama Borussia Dortmund di paruh kedua musim 2023-2024. Tampil dalam 22 laga bersama Borussia Dortmund, Ian Maatsen mengkoleksi 3 gol dan 2 assist. Namun sayangnya ia batal dipanggil. Banyak pecinta sepak bola tanah air pun yang berharap Ian Maatsen sakit hati dengan keputusan itu dan memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela. Sebab jika Ian Maatsen bersedia memperkuat timnas Indonesia, keuntungan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri bakal mendatangkan pesepak bola grade A yang dapat bermain di banyak posisi, mulai dari fullback, wingback hingga winger kiri.